Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab 1 Tesalonika pasal 5, ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema renungan saat ini adalah bersyukurlah. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang anak kecil penyemir sepatu sedang merenungi nasibnya di depan sebuah supermarket. Ia menyesali keadaannya yang tidak seberuntung orang-orang kaya yang setiap hari berbelanja di situ. Tiba-tiba sebuah mobil mewah masuk ke halaman supermarket. Seorang anak dari keluarga kaya ada di dalam mobil mewah tersebut. Ia tidak ikut berbelanja, tetapi tetap di dalam mobil tersebut. Si anak penyemir sepatu melihat anak tersebut dalam mobil mewahnya. Ia berkata dalam hatinya, "Alangkah bahagianya jika saja aku yang ada di dalam mobil tersebut. Tentu aku tidak harus menyemir sepatu lagi. Makananku enak-enak dan rumahku tentu menyenangkan." Begitulah keinginan anak kecil penyemir sepatu itu. Sementara itu, dari dalam mobil, si anak orang kaya itu memandang si anak kecil penyemir sepatu. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Alangkah senangnya jika aku dapat hidup bebas seperti tukang semir sepatu itu." Tiba-tiba si anak kaya itu melambaikan tangan kepada si anak kecil penyemir sepatu itu sambil tersenyum. Si anak kecil penyemir sepatu itu segera mendatangi si anak kaya tersebut, sebab pikirnya ia akan dapat order penyemir sepatu. Setelah dekat, si anak kaya itu berkata, "Maukah engkau menggantikan saya duduk di mobil ini dan saya menggantikanmu menyemir sepatu?" Si anak kaya itu pun membuka pintu mobilnya. Si anak kecil penyemir sepatu itu sangat terkejut ketika melihat bahwa si anak kaya itu ternyata kedua kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Maka si anak kecil penyemir sepatu itu segera berbalik dan sambil lari menjauh, ia menjawab, Tidak, saya tidak mau. Saya mau seperti keadaan saya sekarang saja." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering iri hati terhadap teman, saudara, atau tetangga kita yang kelihatannya berhasil? Padahal kita tidak tahu apakah kesuksesan mereka itu membahagiakan mereka atau tidak. Seringkali kita tidak bisa mengucap syukur karena merasa rumput milik tetangga jauh lebih hijau. Seringkali kita berpikir keadaan orang lain jauh lebih nyaman dan lebih enak daripada kita. Padahal kita tidak pernah tahu kalau ada begitu banyak orang yang justru ingin bertukar tempat dengan kita dan menginginkan keadaan kita sekarang ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, jangan selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Entah itu membandingkan kekayaan, kecantikan, atau ketampanan kita, kemampuan, sehingga kita tidak dapat mengucap syukur
atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima dari Tuhan. Walaupun berkat itu tidak seperti yang kami inginkan, kami percaya semua yang Engkau berikan kepada kami adalah yang terbaik untuk kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hari semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit di dalam pergumulan sakitnya. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai, yang menolong dan memberkati, sehingga karya apapun yang boleh kami kerjakan, boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya untuk kami, namun juga bagi sesama kami. Kiranya Tuhan menolong, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.